Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Untuk yang pertama kalinya dalam 5 musim terakhir, tim saya, FC Buteng, kesulitan untuk bisa naik ke posisi puncak klasemen Liga musim ini guys. Bahkan sampai pekan ke-22, tim saya masih berada di urutan kedua klasemen dengan raihan 57 poin. Selisih 1 poin dengan pemuncak klasemen yang berhasil mengoleksi 59 poin. Dan juga selisih 1 poin dengan posisi 3 klasemen yang baru mengoleksi 57 poin. Jadi persaingan di posisi Big Four atau 4 besar masih sangat sengit dan masih sangat-sangat panas guys. Terlebih setelah GS Cimbom selaku tim yang paling superior ditahan imbang oleh Galatasaray dengan skor 2-2 kemarin. Seolah membuka peluang bahwa kans kita mempertahankan gelar juara liga untuk yang ke-6 kalinya secara beruntun masih terbuka. Tapi untuk bisa naik ke puncak klasemen di akhir musim ini jujur akan sangat sulit. Terlebih kita akan menghadapi lawan-lawan yang cukup kuat di 4 pertandingan terakhir. Oh iya, mohon maaf nih guys, sedikit info. Barangkali ada teman-teman yang sedang mencari jasa top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kita akan menghadapi lawan-lawan yang cukup kuat di 4 pertandingan terakhir. Sebut saja AS Greg, tim posisi 4 klasemen. Setelah itu ada big match lain menghadapi GS Cimbom Sinan, tim yang saat ini ada di posisi 1 klasemen liga. Lalu pada tanggal 21-nya kita akan menjamu tim peringkat 3 klasemen yaitu Galatasaray di kandang sendiri. Dan di matchday terakhir kita akan menghadapi Wurkats, tim peringkat 5 klasemen yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya. Jadi ada 4 pertandingan besar atau big match di sisa musim ini guys. Nah, agar tim saya bisa kembali naik ke puncak klasemen dan kembali mempertahankan gelar juara liga, mau nggak mau kita harus bisa mengalahkan semua lawan yang tersisa di liga musim ini guys. Jadi, kita nggak boleh melakukan kesalahan sama sekali di akhir musim ini. Karena jika kita sekali saja melakukan kesalahan, bukan tidak mungkin tim kita bisa saja gagal meraih gelar juara liga musim ini. Nah, selain di liga, tim saya saat ini juga sedang bersaing untuk bisa meraih trofi si kuping besar. Ya, meskipun awalnya sempat pesimis, apalagi setelah di leg pertama tim saya menelan kekalahan tipis 1-0, saya rasa kans tim saya untuk melaju jauh di Liga Elite musim ini semakin pupus. Tapi nyatanya tidak guys. Jadi meskipun tim saya sempat kalah di leg pertama, tapi di leg kedua akhirnya tim saya berhasil comeback dengan sangat luar biasa dan berhasil menyingkirkan tuan rumah dengan agregat tipis 3-2. Dan di babak semifinal kita dipertemukan dengan tim yang tidak kalah tangguh yaitu Juventus. Waduh, berat. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan keseruan perjalanan tim saya sebelum memulai era baru, yuk pastikan kamu terus bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe ya guys ya. Oke guys, jadi ujian pertama tim saya dimulai hari ini ketika menghadapi AS Greg, tim asal Malaysia. Memang dari segi kualitas bentuk keseluruhan, kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang ya guys ya. Tapi meskipun kualitasnya berimbang, kita nggak boleh meremehkan tim lawan sama sekali guys. Karena bisa jadi justru mereka yang bisa mengalahkan tim kita di pertemuan kedua. Nah, untuk taktiknya sendiri di sini saya akan kembali menerapkan formasi 3-1-3-3, sementara tim lawan menerapkan formasi 3-2-4-1. Jadi kedua tim sama-sama menerapkan pakem 3 back. Dan untuk sektor serangan, pertahanan maupun gelandang, kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang. Sementara dari segi performa, kedua tim sedang tidak dalam performa terbaiknya. Jadi kedua tim sama-sama ingin meraih hasil bagus di sisa musim ini. Dan untuk susunan pemainnya sendiri di sini saya menempatkan Ari Rustanto di bawah Mister Gawang FC Buteng. Kemudian ada Rafael Sentot di posisi center back didampingi oleh Dedi Cahyadi, si botak berkumis, dan Roni Mulyono, si botak plontos. Botak semua pak backnya anjir. Aduh kacau. Victor Handoyo juga nggak jauh, botak juga pak. Kemudian ada Ragnar Oratmangun yang agak sedikit gondrong.
Di area tengah di posisi midfielder center ada Tony Rahman. Di posisi gelandang kanan di sini ada Saripullah Wasmad. Kemudian ada Rizadi Anton di posisi winger kanan. Widodo Sumardi di posisi striker, lagi-lagi pemain botak, dan Tahir Al-Fatih di posisi striker. Jadi di sini saya masih mengandalkan Al-Fatih sebagai ujung tombak utama tim saya, meskipun usianya sudah tua dan performanya sudah menurun pula, tapi nggak apa-apa, dia masih bisa memberikan kontribusi yang cukup apik musim ini, guys. Meskipun cukup menurun performanya ya, guys ya. Waktu usianya masih muda, pemain tersebut yaitu Al-Fatih, dia bisa memberikan kontribusi yang sangat-sangat bagus, apalagi sebelum era balance atau era keseimbangan tim dimulai. Nah, untuk line up dari kesebelasan tim lawan, kita bisa perhatikan mereka juga punya pemain yang cukup bagus di semua area, kualitasnya cukup berimbang, dan saya rasa mungkin untuk tim balance mereka atau keseimbangan tim mereka ada di angka 9,5 atau kemungkinan 9,6 hingga 9,7. Dan kalau tim saya sendiri saat ini untuk tim balance ada di angka 9,9. Jadi harusnya lumayan bagus, meskipun di sini saya masih mencadangkan Mang Sapri, penyerang false nine yang musim lalu kita latih secara individu, musim ini terpaksa tidak diturunkan karena performanya sangat-sangat menurun dan dia tidak bisa memberikan kontribusi yang apik untuk tim saya dalam beberapa pertandingan terakhir. Itu kenapa Sapri masih dicadangkan sampai saat ini. Oke, dan kita lihat di sini sinyalnya GSM geser sedikit modar, dan ternyata pertandingan sudah berlangsung. Oke, kita akan lihat jalannya pertandingan antara FC Buteng versus AS Greg di matchday ke-22 kompetisi liga musim ini. Kita akan lihat susunan dari kedua kesebelasan. Di sini kita perhatikan bahwa kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang, entah itu FC Buteng maupun AS Greg. Jadi kita perhatikan, wasit sudah melihat jalannya waktu pertandingan akan segera dimulai. Para pemain sudah bersiap di lapangan. Al-Fatih lakukan kick off babak pertama, pemirsa. Tapi sayang sekali manajer dari AS Greg tidak terlihat hadir di sisi lapangan. Ada kemungkinan manajernya lagi sibuk kerja atau mungkin lagi tidur karena puasa. Oke, tekanan langsung dilakukan oleh AS Greg di awal babak pertama. Ada Voga kali ini mengirim bola, jelas sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rahman, pemirsa. Kita lihat satu kesempatan dari situasi bola mati. Saparudin tembak saja dan nyaris saja berbuah gol, tapi upaya dari Saparudin masih belum maksimal tembakan. Saparudin masih melambung tipis di atas mister gawang FC Buteng. Kali ini kita perhatikan Rahman umpan pada Handoyo, pendek, Al-Fatih di sana, Anton mengirim bola, tembak saja dan satu kesempatan dari bola rebound, tapi Sumardi tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bola berhasil direbut dan dibuang keluar lapangan, pemirsa. Oke, Cahyadi kali ini Wasmad, umpan pada Anton, umpan yang sangat baik, Sumardi, tapi lebih dulu terjebak offside ternyata. Di sini rata-rata pemain saya botak-botak semua ya guys ya, botak biadab. Sumardi. Oke, di menit ke-12 skor masih 0-0, dan untuk formasinya kurang lebih seperti ini, dimana saya masih menerapkan formasi 3-1-3-3, sementara tim lawan menerapkan formasi 3-2-4-1, pemirsa. Ini Sumardi, Wasmad, umpan ke belakang, Sumardi, Anton yang dituju, Anton, dan gol! Anton berhasil mencetak gol. Ini Anton sendiri mirip seperti El Gasing. Dia main di sisi sebelah kanan dan sering kali muter-muter, guys. Muter-muter nggak jelas, tapi kali ini dia main bagus. Al-Fatih umpan 1-2, bagus sekali Anton, umpan crossing, Wasmad yang dituju, tanduk saja dan nyaris berbuah gol. Tandukan Wasmad, tapi sayang sekali botaknya keringetan hingga akhirnya tandukan Wasmad masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang AS Greg, pemirsa. Penurunan performa terlihat dari pemain AS Greg. Kita perhatikan FC Buteng kembali menguasai bola. Cahyadi umpan kepada Handoyo, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Anton di sana, umpan crossing, Ragnar Rotmangun terlalu lemah. Tandukan Ragnar kali ini dengan cukup mudah diamankan oleh penjaga gawang AS Greg. Oke,
Dan untuk taktik yang kita terapkan di sini, teman-teman bisa perhatikan bahwa saya masih menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, itu dia taktik yang kita terapkan di laga kali ini. Dan untuk taktik, strategi maupun formasi sebenarnya bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di setiap pertandingannya, guys. Anton kali ini mengirim bola, Anton, Risa di Anton, dan put gol. Aduh, Alpati. Kenapa bisa dengan mudah ditangkap? Situasi bola rebound yang kurang begitu bagus didapatkan oleh Alpati tadi, padahal sudah 1-on-1 dengan penjaga gawang. Kali ini ada Voga, ngacar pucoy, Peci, apa itu Peci, umpan ke tengah, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain FC Buteng, dan bagus sekali salah satu pemain AS Greg mengalami cedera, Rahman, kartu kuning. Diberikan tendangan bebas akan dilakukan Saparudin. Kali ini ancang-ancang Saparudin tembak saja dan nyaris saja berbuah gol, tapi beruntung lagi-lagi tembakan Saparudin masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Buteng. Arkoberi masuk. Kita lihat Handoyo mengirim bola, umpan lebar ke sisi sebelah kiri, dan Ragnar Ratmangun cukup tenang, tapi sayang sekali terlalu lama menguasai bola hingga bola berhasil direbut oleh pemain AS Greg. Pemirsa, menit 40, skor masih 1-0. Kita lihat FC Buteng, ada Handoyo pada Wasmad, umpan pendek, Rahman yang dituju, Rahman gol. Rahman berhasil mencetak 1 gol lagi di akhir babak kedua, maksud saya di akhir babak pertama. Luar biasa, skor 2-0. FC Buteng berhasil mengemas 2 gol di babak pertama. Paruh waktu kita perhatikan 1 kartu kuning diberikan untuk pemain FC Buteng, yaitu Rahman, yang bermain sangat bagus di pertandingan kali ini. Meskipun dia sempat mendapatkan kartu kuning, tapi tidak apa-apa, yang penting dia berhasil membayar kesalahannya dengan gol yang dia ciptakan di akhir babak pertama tadi, pemirsa. Oke, kita akan coba masukkan Kasid dan menggantikan Wasmad yang bermain kurang maksimal di laga kali ini. Mang Kasid masuk menggantikan Wasmad. Oke, Handoyo, Anton kali ini cukup tenang, umpan Rabona, Ragnar Ratmangun yang dituju, tapi sayang sekali berhasil digagalkan, pemirsa. Menit 47, Mang Kasid masuk menggantikan Wasmad. Madban dipercaya main orang genakan nih. Mad Handoyo, bagus sekali. Rahman berhasil direbut dan menghasilkan serangan lebih cepat. Ada Welker, Saparudin cukup baik kali ini, umpan terobosan maksudnya, tapi beruntung ada Sentot di sana. Rafael Sentot berhasil merebut sekilip pundak, pemirsa. Oke, Handoyo bermain sangat baik dengan performa 8, lempar ke dalam Ragnar Ratmangun. Kita akan terus memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Rahman, Handoyo, umpan ke belakang, Cahyadi, Kasid kali ini. Handoyo menguasai bola, umpan benar Ragnar Ratmangun, pemirsa, tapi lagi-lagi Ragnar terlalu lama menguasai bola hingga akhirnya Sekuit Bundar berhasil direbut dengan cukup mudah oleh pemain bertahan dari AS Greg. Menit 59, Cahyadi, umpan pada Handoyo, lebar, Anton yang dituju dari sisi sebelah kanan, umpan pada Alpati, belakang kembali pada Anton, umpan crossing, Kasid kali ini, Kasid. Tembakan yang kurang begitu menarik dari Kasid, terlalu memaksakan diri untuk melakukan shoot jarak dekat yang sangat sulit tadi dari sudut kanan gawang dari AS Greg, pemirsa. Saparudin, Peci kali ini. Oke, trio botak mencoba untuk membayang-bayangi. Kita perhatikan, bagus sekali lagi-lagi Rafael Sentot berhasil memotong umpan terobosan yang diberikan oleh pemain depan dari AS Greg, pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 2-0. Oke, kita coba pakai gaya umpan panjang. Kita perhatikan Rahman kali ini, umpan pada Handoyo, cukup tenang Handoyo, umpan pada Rahman yang dituju, tapi sayang sekali berhasil direbut dengan cukup mudah oleh pemain AS Greg, pemirsa. Tendangan sudut kali ini Ragnar Ratmangun, akankah berbuah gol? Ragnar tanduk siapa yang dituju, dan lagi-lagi tandukan pemain FC Buteng sangat-sangat lemah, dan dengan cukup mudah dia amankan oleh penjaga gawang AS Greg. Punya performa sangat bagus di laga kali ini. Tendangan sudut Ragnar kembali, kita perhatikan, tanduk saja, dan lagi-lagi tepat di pelukan penjaga gawang AS Greg. Oke,
masih belum aman, kita masih belum tahu akankah tim lawan berhasil mencetak gol, dan saatnya Halil masuk karena Al-Fatih beberapa kali mendapat kesempatan tapi dia tidak mampu memaksimalkan tugasnya dengan baik. Menit 81, semoga saja pemain bintang yang kita tempatkan berhasil mencetak gol pemirsa, karena dia sudah lama sekali tidak diturunkan. Perhatikan ada Cahyadi, lagi-lagi Rafael Sentot berhasil merebut kulit bundar, menggagalkan serangan yang dilakukan oleh AS Greg pemirsa. Bahwa kemenangan sudah di depan mata. Sapri masuk menggantikan Al-Fatih. Menit ke-86. Kita lihat ada Mulyono, Rohman, Handoyo, kali ini kembali pada Rahman. Pendek Ragnar Roratmangun, cukup tenang. Rahman coba melihat penjagaan, Rahman tembak saja, dan kali ini satu kesempatan dari bola rebound lagi-lagi belum berhasil dimanfaatkan oleh pemain depan FC Butang. Sayang sekali. Tendangan sudut akan berbuah gol. Buang. Aduh, nyaris saja kisah. Tandukan yang sangat-sangat keras. Tapi beruntung tandukannya masih melenceng di atas mister gawang. Kali ini Handoyo, umpan pada Ragnar Roratmangun cukup baik. Umpan pendek pada Sumardi, kembali pada Ragnar, umpan crossing, Sapri, gol. Sapri berhasil mencetak gol dengan sangat spektakuler. Salto yang luar biasa dilakukan oleh Sapri, menyerang falseman yang kita miliki, berhasil mencetak gol penutup kemenangan untuk FC Butang. Pemirsa, kali ini serangan terakhir dilakukan oleh ASG. Kita perhatikan, Yonakir mencoba umpan pendek pada Arkobeli, umpan terobosan tapi berhasil dipotong oleh Mulyono. Pemirsa, menit 89 dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butang berhasil mengalahkan AS Greg dengan skor telak 3-0 di kandang sendiri. Luar biasa, kita butuh kemenangan, dan di pertandingan kali ini memang kita dilarang kalah. Untuk itu, agar kita berhasil meraih trofi Liga, kita harus bisa meraih kemenangan demi kemenangan di 3 pertandingan terakhir yang akan kita jalani musim ini. Oke, di sini kita bisa perhatikan bahwa dari skornya sendiri 3-0 ya guys ya. FC Butang meskipun dari segi kualitas bentuk keseluruhan lebih kecil dari tim lawan, tapi ternyata kita mampu mengalahkan mereka dengan skor 3-0. Tapi masih ada 2 tim yang masih belum bertanding, yaitu GS Cimbom Sinen dan juga Galatasaray, yang masing-masing mengoleksi 59 dan juga 57 poin. Selisih 1 poin, dan kali ini FC Butang sudah fix naik ke posisi puncak klasemen untuk sementara. Tapi jika nanti GS Cimbom berhasil meraih kemenangan, otomatis mereka yang akan kembali naik ke puncak klasemen. Nah, untuk ball possession di sini kita lihat bahwa FC Butang bermain lebih baik dengan 57,43%. Untuk penguasaan bola, FC Butang juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan dengan total 18 kali percobaan tembakan, 13 tepat sasaran, dan 3 diantaranya berbuah gol. Sementara tim lawan hanya bisa melakukan 8 kali percobaan tembakan, 2 tepat sasaran, dan tidak ada satupun yang berbuah gol. Jadi jelas untuk shot efisiensi FC Butang lebih dominan 23 berbanding 0. Dan untuk tuna serangan kita lihat bahwa FC Butang lebih banyak menyerang dari area sayap kanan, dan tim lawan mencoba menyerang dari area tengah sebanyak 42%. Tapi di sini ada Handoyo yang berhasil menjegal beberapa kali tekanan yang dilakukan oleh tim lawan di area tengah. Dia menjadi man of the match pertandingan. Pemain yang masuk di babak 2 juga main bagus, seperti Bang Sapri dan juga Mang Kasid yang mendapatkan performa 7 meskipun masuk dari bangku cadangan pemirsa. Oke, luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir mendukung tim saya, yaitu Mas Kakak, Mr. Bonek, Pastio Dwi Bagus, Muhammad Subrokah, Patrick Kluivert. Selanjutnya ada Coach Sir Prajic. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan AS Greg dengan skor telak 3-0, dan kans kita mempertahankan gelar juara Liga musim ini masih cukup terbuka. Andaikan nanti kita mampu mengalahkan 2 tim tangguh di sisa laga, 2 atau 3 tim tangguh, yaitu siapa tadi namanya? SB Cimbom ya guys ya, dan juga Galatasaray. Dan yang terakhir, semoga kita berhasil meraih semua kemenangan musim ini guys, karena tinggal 3 pertandingan lagi, 3 hari lagi kita masuk ke periode awal musim. Dan buat teman-teman yang waktu itu request, Bang gimana cara mempersiapkan tim sebelum masuk musim baru, nah nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya, mungkin tepat di hari terakhir musim ini guys, kita akan coba buat. Oke, jadi
Tadi kita perlihatkan dua gol yang sangat menarik dari Rahman dan juga Anton ya guys ya. Dan gol terakhir yang dicetak oleh Mang Sapri tidak kalah luar biasa karena dia masuk di babak kedua dan berhasil mencetak satu gol dengan sangat spektakuler pemirsa. Gol salto yang sangat-sangat indah. Kita lihat Sumardi memberikan umpan pada Ragnar dan di tempat yang tepat dia melakukan tembakan salto yang sangat-sangat luar biasa dan menutup kemenangan FC Buteng dengan skor telak 3-0 pemirsa. Oke, jadi seperti itulah bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan berlangsung. Dan atas kemenangan ini FC Buteng atau tim saya untuk sementara naik ke posisi puncak klasemen dengan raihan 61 poin, selisih 2 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu GS Timbom Sinan. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya harap teman-teman musim ini bisa sukses meraih gelar juara. Terima kasih juga untuk membership NNTV Repen. Terima kasih buat partnership NNTV Repen yaitu Kiano Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Tofi Repen Indonesia.